يا أرحم الراحمين ارحمنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Saudaraku yang beriman, para pecinta ilmu, ikhwan fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, atas izin Allah kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara kehidupan dunia ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita dalam kondisi iman, kondisi Islam, dan itulah yang kita harapkan kelak di akhir kehidupan kita, menjadi orang yang tetap sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, bertakwa, melaksanakan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang. Semoga salawat salam senantiasa tercurahkan untuk junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau merupakan uswatun hasanah, teladan yang baik bagi umatnya. Semoga kita senantiasa mencintai beliau dan kelak mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat saat kita berada di alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para pecinta ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan membahas kitab Nasaihul Ibad. Kali ini kita akan mengupas ucapan dari seorang Sufyan bin Uyainah. Beliau merupakan seorang tokoh muslim yang sangat banyak memberikan contoh dan teladan kepada muslim yang lainnya, karena beliau merupakan orang-orang yang saleh, ya, orang-orang yang berilmu, salafus saleh, yang mudah-mudahan kita pun bisa mencontoh kesolehannya. Ini bukan hadis, tetapi kandungan nasihatnya akan sangat baik untuk kita amalkan. Sufyan bin Uyainah mengatakan, man ahabballah ahabba man ahabbahullahu ta'ala, wa man ahabba min ahabbahullahu ta'ala ahabba ma'ahabba fillahi ta'ala, wa man ahabba fillahi ta'ala ahabba alla ya'rifahun nas. Ada 3 nasihat yang bisa kita dapatkan dari pernyataan ini. Pertama, man ahabballah ahabba min ahabbahullahu ta'ala. Siapa yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, dia pasti akan mencintai orang-orang yang dicintainya. Wa man ahabbahullahu ta'ala ahabba ma ahabba fillahi ta'ala. Siapa yang mencintai orang yang dicintai Allah, dia akan mencintai semua perbuatan yang dilakukan karenanya. Dan yang ketiga, wa man ahabba ma ahabba fillahi ta'ala ahabba alla ya'rifahun nas. Siapa yang mencintai perbuatan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dia suka sekali jika amalnya tidak diketahui oleh orang lain. Ada 3 tanda-tanda cinta, ya. Karena manusia merupakan makhluk yang tidak bisa jauh dari perasaan cinta. Salah satu tabiat dari seorang manusia adalah dia memiliki perasaan cinta. Manusia yang normal, manusia yang sehat, dia pasti ada detik-detik perasaan cinta. Baik cinta kepada lawan jenisnya, cinta kepada alam, maupun cinta dia kepada Allah dan Rasulnya. Cinta bukan suatu yang terlarang, ya. Cinta bukan sesuatu yang tidak boleh diungkapkan, karena cinta merupakan anugerah dari Allah
yang harus kita syukuri. Cinta merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi cinta ini tentu harus diberikan, dicurahkan di tempat yang semestinya, di tempat yang dibenarkan. Walaupun kita diberikan anugerah berupa cinta, tapi jangan pernah kita menyalahgunakan cinta ini demi untuk memuaskan kepuasan duniawi kita. Sehingga akhirnya apa? Rasa cinta yang tumbuh tidak lagi bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melihat lebih dekat lagi ucapan dari seorang Sufyan ini. Pertama, man ahabballaha ahabba min ahabbahullahu ta'ala. Siapa yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, dia pasti mencintai orang-orang yang dicintainya. Orang yang mencintai Allah, dia pun pasti akan mencintai pula orang-orang yang dicintai oleh Allah. Tidak mungkin ada orang yang mencintai Allah, kemudian dia membenci orang-orang yang Allah cintai. Ini yang terjadi di zaman sekarang ini. Banyak di antara kita yang mengaku cinta kepada Allah, bahkan mengaku cinta kepada baginda Rasulullah, tetapi membenci, tidak suka kepada orang-orang yang Allah cintai. Kita mengaku cinta kepada Allah, tapi berapa banyak orang yang kemudian membenci para ulama. Sementara ulama ini kan hamba-hamba Allah yang terdekat, hamba Allah pilihan. Kalau kita mencintai Allah, mencintai Rasulullah, tentu juga kita mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Ulama ini kan warasatul anbiya, pewaris para nabi. So pasti mereka merupakan orang-orang yang Allah pilih, yang Allah kasih, yang Allah cintai. Maka membenci para ulama sama dengan membenci para nabi. Membenci para nabi sama dengan membenci Allah. Sebaliknya, mencintai para ulama adalah sama dengan mencintai para nabi. Mencintai para nabi sama juga dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan ya. Jangan sampai kita mengaku sebagai umat Islam, kita mengaku sebagai orang yang beriman, kita mengaku muslim, mengaku cinta kepada Allah, sementara ulama-ulama, kiai-kiai kita sering dinyinyir, sering disindir, bahkan banyak mereka yang dia benci, dikriminalisasi bahkan ya. Nasib ulama-ulama di negara kita subhanallah ya. Sedikit komentar pedas langsung ditangkap. Sedikit ceramah yang vulgar langsung ditangkap tanpa tabayun terlebih dahulu ya. Banyak orang zaman sekarang yang memandang ulama itu sama dengan orang-orang biasa, padahal salah. Mereka bukan manusia biasa. Kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, mereka beralim. Orang yang berilmu, yang pasti ibadahnya pun sangat mantap, luar biasa. Yang mereka dengan Allah pun jaraknya sangat dekat. Jadi tidak mungkin kita mencintai Allah kemudian membenci orang-orang yang Allah cintai. Itu akan menjadi malapetaka. Berapa banyak bencana terjadi, musibah melanda, berbagai malapetaka pun melanda karena para ulama-ulama yang ada di negara itu, di daerah itu, dikriminalisasi, dibenci, dizolimi, diteror. Yang pasti ketika Allah kita menyakiti orang yang Allah cinta, Allah yang akan membalasnya. Mungkin mereka nggak mampu membalas, nggak punya kekuatan, nggak punya power, tapi Allah yang akan membalas perbuatan itu. Dan ini akan sangat mengkhawatirkan, mengerikan, bahkan menakutkan. Jangan pernah kita membenci orang-orang yang Allah cintai. Sekarang ini kita melihat ya bagaimana ulama-ulama kita seperti tidak ada harga dirinya ya, dilaporkan ke polisi, dijerat hukum ya,
Dalam pengadilan pun dia dikalahkan, dipenjara, dijeruji besi. Kadang-kadang karena sang ulama ini disinyalir akan membahayakan seseorang, ya, kemudian ulama ini harus dikurung, tidak boleh di luar alam bebas, nanti akan membahayakan. Sadarkah kita bahwa mereka adalah orang-orang pilihan Allah? Ulama ini merupakan waliullah, wali-walinya Allah, wakil-wakilnya Allah. Membenci mereka sama dengan membenci Allah. Menyakiti mereka sama dengan menyakiti Allah. Dan Allah lah yang akan meluruskan itu. Allah akan membereskan semuanya. Nah, kalau Allah yang sudah memberikan vonis kepada manusia, teramat sangat mengerikan. Kekuatan mana yang bisa menghalangi kekuatan Allah? Jadi cintailah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Bahkan mestinya kita harus mendekat kepada mereka, merapat kepada mereka, minta berkahnya, minta doanya. Kenapa? Orang yang dekat dengan Allah, orang yang dicintai oleh Allah, biasanya apapun yang diminta akan kabul. Kalau sudah manusia itu dicintai oleh Allah, maka apapun yang diminta Allah kabulkan. Karena dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbanyak kita mestinya mendekat kepada mereka. Minta doa, ya, minta amalan, minta wirid, minta zikir, ya, minta keberkahan, minta didoakan. Karena doa mereka insya Allah mustajab. Kenapa? Nilai ibadah mereka sangat hebat, luar biasa, jauh dari prestasi ibadah kita. Yang menyebabkan mereka doanya kabul karena jarak mereka tuh hampir tak berjarak. Kalau kita begitu sulitnya menggapai cinta Allah karena mungkin jarak kita dengan Allah pun jauh. Yang menyebabkan jarak kita jauh dengan Allah ya dosa-dosa yang kita lakukan. Semakin banyak dosa yang kita perbuat, semakin banyak maksiat yang kita lakukan, semakin kita jauh dari Allah. Semakin kita jauh dari Allah, tentu akan semakin sulit kita menggapai cinta Allah. Kalau sudah sulit menggapai cinta Allah, ya teramat sulit pula menggapai ridhonya Allah. Maka cara kita agar dicintai oleh Allah ya tentu mengikuti apa yang Allah perintahkan. Yang ini laksanakan ya harus kita laksanakan. Yang itu kau jauhi, kita jauhi. Jadi kalau perintah Allah kita laksanakan, yang menjadi larangan Allah kita jauhi, pasti kita akan menjadi orang yang Allah cintai. Dan cintanya manusia itu murah kalau dibanding dengan cintanya Allah. Ya, kita dipuji orang, pujian orang itu murah reganya dibanding dengan pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sanjungan manusia itu begitu murah, nggak berarti kalau dibanding dengan sanjungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula cintanya manusia itu murah kalau dibanding dengan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menggapai cintanya manusia itu harus ya. Tetapi menggapai cintanya Allah lebih harus lagi. Ya. Jadi siapa yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, dia pasti akan mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati ya, janganlah pernah kita berurusan dengan seorang ulama ya, mengkriminalkan mereka, menjerat mereka, menghukum mereka, melaporkan mereka dengan kasus-kasus yang sebetulnya bisa dibicarakan. Bangsa kita ini kan sekarang sudah banyak diadu domba ya. Ulama diadu dengan ulama, kiai diadu dengan kiai, tokoh masyarakat diadu dengan tokoh masyarakat. Kadang-kadang orang gak melihat dia ulama, gak memandang dia habib, langsung dilaporkan, dijebloskan ke penjara. Na'udzubillah min dzalik. Kita nggak tahu bahwa mereka mungkin orang-orang yang Allah cintai. Ya.
yang Allah kasihi. Kalau mereka mau, mereka bisa minta apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah sudah yang bertindak kepada manusia, maka semuanya bisa terjadi. Tidak ada kekuatan yang bisa menghalang-halanginya. Satu ya. Yang kedua, wa man ahabbahullahu ta'ala ahabba ma ahabba fillahi ta'ala. Siapa yang mencintai orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, dia akan mencintai semua perbuatan yang dilakukan karenanya. Kita ambil contoh misalkan baginda Rasul ya. Baginda Rasul itu kan Habibullah ya, kekasih Allah. Kekasih itu berarti kan orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mencintai orang yang dicintai oleh Allah, kita pun akan mengikuti perbuatan orang itu. Kenapa? Orang itu menjadi contoh. Dia dicintai oleh Allah karena dia melakukan perbuatan yang Allah cintai, maka kita pun harus meniru. Baginda Rasul ya, beliau orang yang Allah cintai ya, satu-satunya hamba yang paling dekat dengan Allah ya, maka kita pun harus mencontoh apa yang dilakukan oleh baginda Nabi. Yang dilakukan baginda Nabi sesuatu yang Allah ridhoi, sesuatu yang Allah cintai. Maka kalau kita ingin dicintai oleh Allah, ya kita tiru baginda Nabi. Meniru bagaimana gaya bicaranya, meniru bagaimana cara beliau menata rumah tangga, meniru bagaimana cara beliau makan, cara beliau minum, cara beliau tidur, cara beliau masuk ke kamar kecil, cara beliau bangun tidur, cara beliau bergaul dengan istrinya. Kita tiru semuanya. Apalagi baginda Rasul itu merupakan uswah ya. Baginda Nabi merupakan uswatun hasanah, contoh teladan yang baik. Tidak ada satupun contoh yang baik, yang ideal dibanding baginda Rasul. Jadi kalau kita orang yang hidup zaman sekarang ini, kita boleh ya mengidolakan artis, mengidolakan bintang film, bintang sinetron ya. Tapi jangan pernah kita kalah dengan kita mengidolakan kepada baginda Rasul. Kenapa? Kita mencontoh orang lain itu baik. Yang sangat lebih baik kalau kita mencontoh baginda Rasul. Ya. Karena orang yang kita contoh pun belum tentu dia baik ya. Selain baginda Nabi ya. Orang yang kita contoh itu belum tentu dia baik di mata Allah. Tapi kalau kita mencontoh baginda Rasul, pasti beliau merupakan orang yang terbaik di mata Allah. Perbuatannya menjadi hukum, ucapannya bisa menjadi sebuah hukum, diamnya pun bisa menjadi sebuah hukum. Jadi kalau kita mencintai baginda Rasul, kita sama dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita siap mencontoh apa yang baginda Nabi contohkan kepada kita. Tak perlulah kita mencari idola yang lain. Tak perlulah kita kemudian mencari figur-figur yang lain kalau ada figur yang lebih sempurna dari semua itu. Kita mencintai artis karena omongannya bagus. Ya bagus di sinetron. Ya, pribadinya bagus. Bagus dalam sinetron, dalam film. Dalam rumah tangganya belum tentu seperti itu. Dalam kehidupan sehari-harinya belum tentu sesempurna apa yang ia bawakan dalam sebuah film. Namanya juga film, ya. Di film orang yang jahat pun bisa berperan jadi orang yang baik. Film. Di film orang yang wataknya keras bisa kok seolah-olah di wataknya bagus, ya. Dibohong, menipu film itu. Jangan pernah kita mengidolakan satu artis, seorang yang baiknya karena di depan kamera. Ya. Maka kalau kita mencintai baginda Rasul, ya apa adanya boleh itu. Tidak ada yang dibikin-bikin. Yang Nabi tampilkan tidak ada yang dibikin-bikin. Yang Nabi contohkan itulah apa adanya yang Allah berikan kepada baginda Nabi.
Dan semua yang baginda contohkan kepada kita, semuanya hal yang terbaik. Tidak ada satupun yang rugi jika kita mencontoh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau merupakan teladan bagi seluruh manusia, bagi seluruh manusia. Bahkan berapa banyak para nabi, para rasul yang mereka ingin mencontoh baginda Rasul. Mereka ingin menjadi umatnya baginda Rasul. Mereka ingin menjadi orang-orang yang nanti kelak diberikan syafaat oleh baginda Rasul. Lalu bagaimana kita dengan umatnya? Ya. Apa kita nggak malu kalau harus mencontoh orang lain sementara baginda Nabi tidak kita contoh? Kita mengidolakan orang lain sementara baginda Nabi tidak kita idolakan dalam kehidupan kita. Ini kan pincang namanya. Kita siapa? Kita umatnya baginda Rasul, umat yang nanti akan minta syafaatnya, minta perjuangannya, minta pengorbanannya, dan minta pembelaannya. Maka selayaknya kita lah harus minta ya kepada Allah agar kita menjadi orang-orang yang dilembutkan hatinya sehingga bisa mencontoh apa yang beliau lakukan dalam sehari-hari ini. Jadi Nabi merupakan sentral daripada figur ya. Tidak pantas kita memfiguri orang lain, mencontoh orang lain, sementara baginda Rasul kita kesampingkan. Sementara beliau merupakan orang yang sangat kita dambakan syafaatnya. Jadi siapa orang yang mencintai orang yang dicintai Allah, maka dia akan mencintai perbuatan orang tersebut. Ya. Kita mencontoh kenapa orang ini kok dicintai Allah ya. Oh ternyata dia melakukan perbuatan semacam ini, ya kita contoh ya. Pernah ya satu hari ketika baginda Rasul kumpul dengan para sahabat, beliau sedang ngobrol ya di depan masjid. Kemudian baginda Nabi berkata kepada para sahabat, "Sahabatku, sebentar lagi akan lewat di depan kita, dia merupakan penghuni surga. Akan lewat di depan kita orang yang nanti akan dijamin masuk surga dan menjadi penduduk surga." Wah, para sahabat kemudian penasaran, akan ada orang yang lewat dan orangnya nanti akan jadi penghuni surga. Kayak apa ini orang? Nah, begitu lewat, sahabat memperhatikan, ini orangnya kayaknya biasa saja ya. Ketika dia masuk ke masjid, diperhatikan juga sholatnya biasa, nggak ada yang istimewa. Tapi apa ini yang menyebabkan orang ini kok kata Nabi, dia merupakan orang yang akan menjadi calon penghuni surga. Akhirnya Sayyidina Umar ini izin kepada baginda Rasul, "Ya Rasul, izinkan saya untuk menyelidiki apa ini keistimewaan orang ini, sampai-sampai engkau mengatakan dia merupakan orang yang menjadi calon penghuni surga. Silakan Umar." Akhirnya ketika orang ini lewat pulang ke rumah, Umar ikut ya. Umar ikut. Sampai di rumah dia perhatikan tata cara dia beribadah. Kayaknya kok nggak ada yang istimewa, biasa saja itu. Dilihatin rumahnya sederhana ya. Dia lihat nggak banyak baca Al-Quran. Sholat pun ya standar lah ya. Tidak ada yang istimewa. Begitu tidur, tengah malam dia bangun, Umar bin Khattab ini ingin ngecek barangkali orang ini sedang beribadah. Ketika dicek dia masih tidur. Nah, dia malam pun gak tahajud ya. Kalau saya mending bisa tahajud, dia kok gak tahajud. Apa ini orang ini? Kok dia bisa menjadi orang yang akan menjadi penghuni surga? Barangkali malam besok kali dia ada amalan yang saya mungkin belum pernah amalkan. Tunggu sampai besok. Dia melaksanakan subuh ya biasa normal, tidak ada yang istimewa. Selesai subuh dia langsung pergi bekerja dan lain sebagainya. Ketika sore begitu, datang malam pun begitu sama. Nampaknya dari ibadah-ibadah yang dia lakukan gak ada yang istimewa, standar biasa. Ketika malam Umar bin Khattab pun bangun kembali, dicek dia tidur, gak pernah tahajud.
jarang sekali bangun malam untuk tahajud. Lalu sampai 3 malam ini Umar nginep di rumah orang ini nih. Sampai 3 malam, kemudian orang ini diajak ngobrol oleh baginda Sayyidina Umar bin Khattab ya. Pak, saya mau nanya ini, iya. Apa amalan yang Bapak lakukan? Amalan apa yang dimaksud? Nggak ngerti saya. Iya, baginda Rasul mengatakan kepada kami ya, bahwa Anda adalah contoh orang yang akan menjadi penghuni sorga. Tapi selama 3 hari aku tinggal di rumah Anda, saya lihat ibadah Anda kok standar biasa aja, nggak ada yang istimewa. Baca Al-Quran pun sebentar selesai, wirid pun sebentar selesai, sholat pun nggak bagus-bagus amat, standar. Tengah malam pun Anda nggak tahajud. Tapi kok Anda menjadi orang yang menjadi penghuni sorga nanti? Orang ini menjawab, wahai Sayyidina Umar, betul yang kau katakan. Aku tidak memiliki amalan-amalan khusus kok. Ibadahku mungkin lebih bagus ibadahnya kalian daripada ibadahku. Aku jarang puasa Senin Kemis kok. Aku jarang tahajud kok. Kau lihat aku baca Al-Quran pun gak lama. Ibadahku standar, gak ada yang istimewa. Lalu kenapa sampai kau divonis menjadi orang penghuni sorga? Ya, mungkin ya, karena saya ini orangnya tidak pernah dengki kepada orang lain. Yang Allah berikan kepada saya terima. Yang diberikan kepada orang lain tidak menyebabkan saya iri kepadanya. Ini barangkali menyebabkan baginda Nabi memvonis saya menjadi penghuni sorga. Ibadahku sama dengan kalian. Bahkan mungkin kalian lebih hebat ibadah daripada saya. Akhirnya nih, ucapan orang ini diingat-ingat, diamalkanlah kepada orang lainnya, kepada sahabat-sahabat yang lain, bahwa ternyata menjadi orang yang dicintai Allah itu tidak semata-mata melalui ibadah ritual, tetapi ada yang sangat istimewa juga saat kita hablum minan nas ya. Tidak pernah orang ini kemudian merasa dengki kepada orang lain. Ini kan perlu kita contoh. Artinya dia menjadi orang yang dicintai Allah, dan kita pun patut contoh. Perbuatannya menyebabkan dia dicintai oleh Allah. Perbuatannya menyebabkan dia dekat dengan Allah. Ini yang harus kita contoh. Ya. Jangan sampai ada perbuatan orang lain yang mungkin dinilai kita baik, tapi itu perbuatan yang justru akan menjauhkan dia dengan Allah. Tak perlu kita contoh. Ya. Yang kita contoh dari orang lain itu yang baik-baiknya saja, ya. Yang baik-baiknya, yang buruk kita tinggalkan, yang baik kita contoh. 2 ya. Yang ketiga, wa man ahabba ma ahabba fillahi ta'ala ahabba alla ya'rifahun nas. Siapa yang mencintai perbuatan karena Allah, dia suka sekali jika amalnya tidak diketahui oleh orang lain. Siapa yang mencintai perbuatan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan menyembunyikan perbuatan dari pandangan orang lain. Ini namanya belajar ilmu ikhlas ya. Karena ikhlas ini kebalikan dari penyakit ria. Kalau ria ini kan pamer, ingin dipuji oleh orang lain. Ingin dipuji oleh orang lain, ingin didengar oleh orang lain, ingin dilihat oleh orang lain. Hati-hati kalau kita beramal tapi ada niatan ke sana, ingin dipuji orang, ingin dilihat orang, ingin difoto orang, ingin disut oleh orang lain, ingin diviralkan oleh orang. Nah, ini namanya amalan ria. Ya, amalan yang pamer, ada pamrih di belakang itu. Tapi siapa orang yang mencintai perbuatan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, taruh kata misalkan sholat ya, kita mendirikan sholat kan karena Allah ya. Kita melaksanakan sholat tentu karena Allah. Maka jangan sampai ketika sholat kita ketumpangan niat ingin dipuji orang lain. Sembunyikan sholat kita. Artinya jangan sampai kita pamer-pamerkan sholat di depan orang lain. Ngapain? Ketika sholat sendirian, waduh ya,
cepat kilat luar biasa ya. Sholat duhur 4 rakaat cuma 1 menit ya. Kenapa? Nggak ada yang ngelihat. Begitu kita ada yang ngelihat, sholat kita duhur lama sekali sampai 1 jam kadang-kadang. Dibikin lama berdirinya. Ini kan namanya ingin dipuji orang. Orang yang ikhlas dalam beribadah, dilihat orang lain atau tidak, dia akan beribadah seperti itu. Orang yang sholatnya karena Allah, dilihat orang atau tidak, dia akan khusyuk, dia akan khidmat, dia akan serius melaksanakan sholatnya. Tapi orang niatnya karena pengen dipandang orang akan kelihatan. Kalau ada orang tuh kayak yang khusyuk, ya kenapa? Dilihat orang, dilihat mertua, dilihat orang tua, dilihat kekasih kita, istri kita, ya. Supaya kita dikenal menjadi orang yang khusyuk, dikhusyuk-khusyukkan. Tapi saat tidak ada yang melihat, sendiri kita sholat, waduh cepatnya luar biasa. Apa ini ya? Kalau bukan amalan riya ya. Kalau kita mencintai perbuatan itu karena Allah, maka usahakan yang kita lakukan tanpa harus diketahui oleh orang lain. Sedekah misalkan, kita bersedekah karena Allah, tentu Allah suka ya dengan sedekah kita. Kalau kita mencintai perbuatan sedekah ini karena Allah, maka usahakan sedekah kita ini kita sembunyikan dari pandangan orang lain. Ya, karena rentan sekali kalau kita bersedekah itu di depan orang lain atau dilihat oleh orang lain atau diumumkan di depan orang lain, rentan kita akan merasa bangga ketika mendapatkan pujian orang. Hati-hati ya. Kalau kita memberi, kemudian yang kita beri memuji kita, saat dia memuji kita, kita merasa bangga. Hati-hati, jangan-jangan kita ketumpangan penyakit riya. Tapi kalau kita memberi kepada orang lain, saat dia memuji kita, kita merasa risih, merasa nggak suka. Artinya yang kita lakukan ikhlas karena Allah. Ada itu orang yang memberi ya, ngasih kepada orang lain, entah itu makanan, entah itu pakaian, entah itu benda yang lain. Ketika yang dikasih itu memuji, dia merasa bangga. Dia merasa senang dengan pujian orang yang dikasihnya. Artinya amal sedekah kita ketumpangan penyakit riya. Ada masa senangnya. Tapi kalau kita risih ya, makasih Pak, Bapak memang dermawan, Bapak luar biasa, Bapak memang pemurah. Kita kok merasa risih ya ketika orang itu muji, itu artinya kita ikhlas karena Allah berbuat, kita memberi kepada dia itu. Ya, kita ada peminta-minta ya, kita sedekah ngasih 10.000 misalkan, kemudian si pengemis ini dia muji-muji kita, ya. Memuji-muji, terima kasih Bapak memang orang yang dermawan, Bapak memang orang yang suka memberi, Bapak luar biasa ya. Kemudian kita merasa risih dengan pujian itu, artinya kita ada perasaan ikhlas ya, ada basic ikhlas dalam perasaan kita saat kita memberi ke dia. Hati-hati, ini sepele ya. Ketika kita bersedekah di masjid ya, memberi infak ke masjid, disiarkan oleh panitia masjid, kemudian kita merasa bangga, merasa senang ketika pemberian itu diumumkan oleh panitia masjid, itu artinya kita ketumpangan penyakit riya. Maka sebaiknya kalau kita memberikan infak kepada masjid ya, bersedekah, sampaikan Pak, saya memberikan sedekah ya, infak untuk masjid ini misalkan ya 20 juta umpama, tapi tolong tidak usahlah disiarkan. Atau kalau mau disiarkan boleh, tapi jangan menggunakan nama saya, pakailah hamba Allah ya. Nggak apa-apa disiarkan, untuk apa? Merangsang orang lain ya, memotivasi orang lain boleh, tapi nama saya jangan cantumkan. Sampaikan aja itu hamba Allah, sehingga orang akan penasaran, hamba Allah siapa ya. Kemudian bisa saja yang kita beri akan dicontoh oleh orang lain tanpa kita diketahui oleh orang lain saat memberi itu. Jadi usahakan tangan kiri tidak bisa melihat apa yang diberikan oleh tangan dan kita. Ya. Tapi kalau kita mencintai suatu perbuatan karena Allah, kita pamer-pamerkan perbuatan itu di hadapan manusia, artinya kita terhinggapi penyakit